Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Susanti. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Universitas Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Sepertinya ada yang tidak hadir. Semuanya hadir. Siapa yang tidak hadir, nih? Siapa? 5. Tahu kenapa nggak hadir? Sakit. Ada lagi nggak? Siapa? Iqbal kenapa? Sakit juga ya. Kita doakan teman-teman kita yang lagi sakit cepat sembuh. Ya, udah siap belum belajar hari ini? Oke, sebelum belajar seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menurutmu, apa yang menyebabkan terjadinya krisis energi? Yang di Indonesia itu sebetulnya melimpah sekali, ya. Sumber energi itu sangat melimpah. Tapi ada beberapa negara, bahkan benua itu sedang terjadi krisis energi. Ada yang tahu nggak? Konsumsi berlebihan. Karena konsumsi berlebihan. Misalkan, contohnya, konsumsi berlebihan seperti apa sih? Ya, tidak dihemat, gitu ya. Dieksploitasi terlalu berlebihan. Oke, bagus. Apa ada lagi nggak yang menyebabkan krisis energi? Perang. Karena perang bisa berpengaruh perang terhadap krisis energi? Ya, mungkin tadinya kilang minyaknya terbom, hancur, habis. Jadi tidak bisa ada pasokan ke negara-negara. Ada yang lagi nggak? Energi terbarukan kurang dimanfaatkan. Nah, energi terbarukan kurang dimanfaatkan. Ya. Apa nanti energi terbarukan nanti kita lihat saja. Nah, apa yang
akan kamu lakukan untuk mengatasi krisis energi yang sedang terjadi? Apa sih? Ya, dengan hemat energi, tidak membuang-buang energi. Contohnya, kita memadamkan listrik atau lampu kalau sudah apa? Sudah terang harus nyalakan lampu. Ya, kalau sudah tidak diperlukan, matikan lampu. Apalagi contohnya? Beralih ke sumber energi. Nah, beralih ke sumber energi terbarukan. Nanti akan jelaskan seperti apa sih sumber energi yang terbarukan, ya, dan yang tidak terbarukan. Untuk melihat krisis itu apa sebetulnya, ya. Nah, di sini kamu harus tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari pelajaran ini, yaitu untuk mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika krisis energi nanti banyak yang kita lihat dulu videonya, ya. Silakan dilihat dulu videonya, ya. Baik, setelah melihat tayangan barusan, ya, ini tentang apa tadi yang kalian lihat? Krisis energi. Krisis energi. Ada yang tahu nggak apa itu krisis? Krisis energi dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak, bumi, dan lain sebagainya. Nah, penyebab krisis energi, ada yang tahu penyebabnya tadi? Tadi yang menjawab satu siapa? Perang, ya. Satu adalah perang. Yang pertama perang. Ini perang bisa terjadi berapa? Yang kedua apa? Pemborosan, konsumsi berlebih. Kenapa perang bisa berpengaruh pada krisis energi, ya? Ada yang bisa jawab nggak? Perang antar negara juga dapat membuat pasokan energi, terutama jika terjadi di negara-negara Timur Tengah. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dan kelangkaan global, yang dapat menimbulkan masalah bagi para pengguna energi. Bagus, terima kasih atas jawabannya. Nah itu, karena perang, semuanya juga bisa berdampak merugikan. Jadi ya, perang itu tidak hanya menang atau kalah. Kalau perang itu yang menang jadi Arab, yang kalah jadi Arab. Nah, semuanya pasti terdampak. Walaupun kita masih aman. Alhamdulillah ya, di Indonesia tidak terancam krisis energi. Tapi di bagian negara lain sudah terjadi krisis energi. Yang kedua ada konsumsi berlebih. Bisa disebutkan ya, konsumsi berlebih itu seperti apa sih? Konsumsi berlebih. Contohnya apa? Menghambur-hamburkan sumber energi. Masih siang sudah dinyalakan lampu, ya, atau sudah siang lampu tidak dimatikan.
Maka dari itu tidak boleh mengkonsumsi energi secara berlebihan. Yang ketiga ada tadi kata kaulan apa, pemborosan. Nah, pemborosan energi sama ya. Ini suka biarin aja, biar yang suka diremehkan ya. Pemborosan energi menggambarkan pemborosan sumber energi khususnya pada bahan bakar dan listrik. Betul ya. Gimana ini kalau misalkan sekolah dekat tapi harus pakai motor ya, atau sedikit-sedikit pakai motor padahal dekat, baru pinggir rumah keluar pakai motor. Itu pemborosan energi gitu. Yang kelima, yang selanjutnya adalah apa lagi? Apa David? Peningkatan jumlah penduduk. Ini makin banyak jumlah penduduk, ya makin membutuhkan sumber energi ya. Peningkatan apa David? Oke, jumlah penduduk. Nah, peningkatan jumlah penduduk akan diperkuat oleh permintaan energi, karena meningkatnya jumlah penduduk otomatis permintaan energi jadi lebih tinggi. Diperkirakan bahwa populasi dunia akan mencapai hampir 10 miliar orang pada abad 2050 atau 2050. Ini menurut Badan Energi Internasional, permintaan energi dapat meningkat lebih dari 50% pada tahun 2030 tanpa adanya aturan di bidang ini ya. Ini akan meningkat tuh energinya otomatis ya, tentu saja dari dalam bumi itu diambil akan habis. Yang terakhir apa? Pintar. Energi yang terbarukan kurang dimanfaatkan ya. Energi terbarukan kurang dimanfaatkan. Ini energi terbarukan kurang dimanfaatkan. Oke, bagus ya. Nah, inilah 5 penyebab krisis energi yang terjadi gitu ya. Nah, ada nggak cara mengatasi krisis energi? Pasti ada. Kalau ada masalah berarti ada solusi ya. Solusi yaitu jalan keluar atau mengatasinya. Di sini ada dua aja. Cara mengatasi krisis ya. Satu. Apa satu? Hemat energi. Hemat energi itu membutuhkan apa? Kesadaran. Kalau tidak sadar mah ya biarlah lampu sampai terang benderang walaupun matahari sudah nyorot itu biarin aja. Nah, itu tidak sadar. Tapi kalau memiliki kesadaran untuk menggunakan energi secara efisien, perlu ditingkatkan. Beberapa hal sederhana yang dapat membantu untuk menghemat energi antara lain mematikan kipas atau lampu saat tidak digunakan ya. Saat tidak digunakan ya, atau membatasi penggunaan pemanas dan pendingin. Terus berjalan kaki itu solusi itu. Dan kegiatan kecil tapi berdampak besar lain. Ya, kalau jalan kaki kan bisa menghemat apa? Nah, energi minyak ya. Misalkan kalau ke pasar jalan kaki ya. Lanjut yang kedua, cara mengatasi krisis energi yang kedua, beralih ke sumber energi terbarukan. Beralih ke sumber
Energi terbarukan. Oke, beralih ke sumber energi terbarukan. Nah, ini adalah solusi terbaik yang memungkinkan mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan. Sebagian besar zaman industri diciptakan dengan menggunakan bahan bakar fosil, ya. Tetapi ada juga teknologi yang dikenal dan teruji dengan baik menggunakan energi terbarukan. Contoh energi terbarukan adakah yang tahu? Contoh energi terbarukan apa dia? Bagus, sinar matahari, ya. Ini adalah salah satu sumber energi terbarukan. Salah satunya contohnya adalah air, terus angin, dan sinar matahari. Semuanya ini kalau dimaksimalkan mungkin tidak akan terjadi krisis energi, ya. Salah satu kekhawatiran dunia adalah akan kehabisan gas atau minyak. Udah khawatir, gimana lagi nih? Pasti balik lagi ke zaman dulu mungkin, ya. Kemana-mana jalan kaki, ya. Kalau tidak ada sumber energi listrik, otomatis alat-alat seperti ini yang kita gunakan teknologi, kan semuanya memerlukan apa? Listrik. Nah, kalau tidak ada listrik didapatkan dari menggunakan solar. Solar itu kan harus energi fosil, jadi itu bisa habis. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, ya, kalau di Indonesia sudah menggunakan semua energi terbarukan dimanfaatkan. Contohnya dari bendungan air, itu banyak bendungan-bendungan. Kalau itu airnya, debit airnya itu menghasilkan listrik karena menjalankan generator. Oke, lanjut ketiga. Ada ketiga? Bagus, peduli terhadap perubahan iklim. Yang ketiga ada peduli terhadap perubahan iklim. Peduli terhadap perubahan iklim, ya, contohnya dengan di sini dengan pertumbuhan populasi saat ini dan konsumsi sumber daya yang berlebihan, dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim tidak dapat dikesampingkan. Baik negara maju maupun berkembang harus fokus pada pengurangan emisi untuk mengurangi supaya emisi mereka dari tingkat saat ini pada tahun 2050. Yang keempatnya ada pemanfaatan teknologi penyimpanan, ya. Ini nah, ini pemanfaatan teknologi penyimpanan. Kita lihat lagi videonya. Bisa tolong dibuka bukunya enggak? Ya. Ini cara apa? Oke, sekarang
Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok untuk membahas sumber energi fosil ya, dari mulai batu bara, minyak bumi sampai gas alam. Silakan bagi kelompoknya 6 orang. Berdiri.
Baik, kita akan sudah selesai semua? Silakan bereskan lagi kursinya, kita lihat. Baik, setelah kalian berdiskusi, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, dari semua pemaparan seluruh kelompok sudah terlihat bahwa kalian paham ya, sudah bagus ya. Sebelum ditutup, coba berdiri dulu, kita ice breaking dulu biar gak ngantuk. Berdiri. Oke, kita nyanyi 1 ditambah 1. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, bagus ya. Ya, ini semuanya sudah mendapatkan informasi dari teman kelompok lain bahwa energi fosil itu bisa saja terjadi krisis ya. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Oke, bagus. Nah, di sini jika ada pertanyaan boleh kalian sampaikan. Nanti sebelum ada yang mau disampaikan nggak? Atau ada yang belum mengerti tidak? Sudah cukup? Oke, baik. Nah, dari semua yang materi kita sampaikan hari ini, Ibu harapkan kalian memahami bahwa sangatlah penting kita menjaga kelestarian lingkungan, menjaga iklim supaya tetap stabil dan selalu menghemat energi ya, karena memang sumber energi fosil ini tidak bisa kita barukan lagi dan kita mulai beralih ke sumber energi terbarukan. Contohnya apa sumber energi terbarukan tadi? Mungkin cara kecil kalian untuk mengatasi krisis sumber energi yaitu dengan
menghemat semua penggunaan energi listrik atau energi apa saja, seperti mematikan atau menutup kan air, ya, apalagi mematikan lampu apabila sudah terang atau sudah tidak digunakan, kipas angin, ya, pemanas air. Kamu tahu kalian tahu pemanas air kayak apa? Dispenser. Nah, dispenser kalau sudah tidak digunakan jangan terus-terusan dinyalakan. Itu ya, baik. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ya, silakan KM pimpin doanya. Setelah belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai beri salam.